Selamat siang semua. Shalom kakak, abang, teman-teman, dan adik-adik sekalian. Selamat datang di kebaktian unit pelayanan FKUSU hari ini. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita hanya berkumpul sebatas layar, namun kita harus tetap bersyukur dan antusias untuk mengikuti ibadah ini. Nah, sebelum kita mulai kebaktian kita, mungkin saya tanya-tanya kabar dulu nih untuk jemaat yang ada di sini. Coba ini ada Grace. Shalom Grace. Shalom Bang Kevin. Ya, boleh perkenalan nama kemudian stambuknya ya. Perkenalkan Bang, nama saya Gracia dari Stambuk 2019. Oke, Gracia. Jadi Gracia gimana nih perasaannya untuk bisa mengikuti kebaktian kita hari ini? Puji Tuhan, senang ya Bang, luar biasa. Karena kayak seminggu udah sibuk kuliah, jadi kayak butuh ibadah gitu Bang. Wah, bagus dong. Ya, jadi kita berharap semua yang hadir di sini dalam kondisi baik dan selalu bersukacita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam hidup ini, kita tidak hentinya menghadapi banyak tantangan, persoalan, termasuk kita yang sedang dalam perkuliahan. Banyak ujian dan pelajaran yang sangat sulit dan membuat kita ragu, akankah kita mencapai tujuan kita? Namun, satu hal yang kita yakini, bahwa kuasa Allah sanggup membimbing kita untuk menghadapi rintangan ini. Untuk memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama bernyanyi, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku
dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kudus, Maha Penyayang, Maha Pengampun, terima kasih Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami pada hari ini. Kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Bapa sepanjang ibadah ini. Beri kami hikmat dan ketenangan, agar kami tetap dapat sungguh-sungguh memuji dan mendengarkan-Mu. Meskipun ibadah berlangsung online, bukalah hati dan pikiran kami Bapa dan bimbinglah kami. Kami mohon izin-Mu agar kiranya ibadah ini dapat berjalan dengan lancar ya Bapa. Kiranya dijauhkan dari gangguan sinyal, gangguan listrik, dan hambatan lainnya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh ajaib Engkau Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan bagi kami. Engkaulah yang menopang kami, tak henti-hentinya kami berharap kepada Engkau. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian, Kaulah Harapan. Dan di akhir lagu, kami undang untuk bangun bersama untuk membuka pengertian kita dalam doa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang
mari kita ambil waktu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan hati dan pikiran kami untuk kami tundukkan di bawah kuasa salib Kristus. Supaya kami berkonsentrasi, kami bersungguh-sungguh, dan kami mengalahkan natur dari daging kami yang selalu memiliki kecenderungan untuk tidak menyukai hal-hal yang rohani. Tolonglah kami Tuhan, supaya siang ini kami betul-betul menggunakan waktu yang sebentar ini untuk menemukan tujuan-tujuan Allah dalam hidup kami. Sehingga kami bergerak bersama dengan Allah. Kami sepakat dengan Allah. Dan kami hidup sesuai dengan jalan-jalan Allah. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat siang semua adik-adik yang dikasihi Tuhan, dimanapun kalian berada yang secara virtual berkumpul di dalam ibadah ini. Salam, saya mau share screen dulu untuk apa yang menjadi perenungan kita siang hari ini. Jadi tema yang diberikan kepada saya untuk jadi renungan kita siang hari ini itu judulnya adalah Amin. Atau di situ adalah akronim dari Agree with God, Move with God, End with God, dan Never doubt God. Itu adalah bagian dari tema kita yang akan kita renungkan. Nah, untuk mengawali saya itu akan mengutip apa yang menjadi bait dari lagu yang ditulis oleh Thomas Tutt. Lagunya itu, bait pertamanya itu bunyinya begini. Give me, Father, a purpose deep. In joy or sorrow, thy word to keep. Faithful and true, what are the strife, pleasing thee in my daily life. Tetapi ada kalimat terakhir yang sangat menarik perhatian saya. Only one life will soon be past. Hidup ini cuma sekali, itu pun nggak lama, akan segera berlalu. Only what done for Christ will last. Hanya yang kita kerjakan bagi Kristus, itu yang akan kekal, tidak akan berlalu. Karena hidup ini cuma sebentar. Lalu bait yang kedua itu bunyinya begini. Only one life will soon be past. Cuman sekali hidup ini, itu pun akan segera berlalu. Only what done for Christ will last. Diulang lagi. Hanya apa yang kita kerjakan bagi Kristus akan abadi selama-lamanya. Nah, ini mengantarkan saya kepada sebuah pertanyaan. Pertanyaan hakiki yang menjadi pertanyaan semua manusia. Sebetulnya untuk apa kita itu hidup? Karena hidup itu cuma sebentar, lalu kemudian berlalu. Nah, banyak jawaban yang diberikan untuk menjelaskan sebenarnya untuk apa kita hidup. Ada yang berpikir bahwa hidup itu tujuannya adalah untuk menikmati kebahagiaan. Sehingga untuk kebahagiaan itulah maka kita harus mencapai sesuatu. Kita harus mengumpulkan sesuatu. Kita harus berlomba mendapatkan sesuatu. Dan orang menyebut ini sebagai sukses. Nah, sukses itu perkara tentang berapa yang bisa kau kumpulkan, berapa yang bisa kau capai, dan berapa yang bisa kau dapat. Nah, kadangkala saya mikir-mikir, apa betul hidup itu hanya untuk mendapat, mengumpulkan, dan mencapai sesuatu? Saya tidak menyalahkan bahwa kalian itu sekolah dan ingin mencapai seperti gelar sarjana. Bahkan ada yang tergila-gila belajar dan ingin mencapai misalkan magister atau sampai ke program doktoral. It's okay, tidak ada masalah, itu pencapaian. Tetapi apakah untuk itu hidup?
Kadangkala kita kemudian melupakan mana yang priority. Yang kita itu tadi dalam lagu itu disebut sebagai yang kekal. Sebab kita itu seperti melakukan upaya mengumpulkan sampah saja di kotak kehidupan kita. Mencapai sesuatu seperti pendidikan, mengumpulkan sesuatu seperti karir yang bagus, punya uang yang banyak, ada pleasure di sana, saudara dapat power di sana, dapat position di sana, dan segala yang saudara inginkan yang menjadi filosofinya khususnya kita orang Batak. Hasangapon, hamoraon, hagapeon, you dapat, you bisa itu dapat. Tapi apakah itu hidup itu? Dan apakah untuk itu kita itu lahir ke dunia ini? Nah, saudara lihat, amati. Kalau memang begitu, hidup hanya untuk dapat, untuk mengumpulkan, untuk mencapai, maka saudara nggak tertarik dengan Tuhan, nggak tertarik dengan hal-hal rohani. Saudara mungkin tertarik seperti Mobile Legend, saudara mungkin tertarik main game itu bisa berjam-jam, tapi dengan Tuhan you are not interested. Kau nggak tertarik. Tetapi muncul juga pertanyaan, jika kau kumpulkan semua itu lalu kamu itu apakah betul bahagia? Karena kebahagiaan itu sejatinya adalah sesuatu yang kamu cari atau sesuatu yang adalah konsekuensi dari sebuah proses. Ternyata kebahagiaan itu bukan sesuatu yang kita kumpulkan dan kita cari. Kebahagiaan itu adalah hasil atau buah atau konsekuensi dari kita mengejar jalan yang lain. Dan jalan yang lain itu adalah Allah sendiri. Gitu. Jadi ini kadangkala salah kaprahnya. Nah, saya kasih contoh misalkan Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Di Lukas itu ada kisah tentang seorang petani yang very successful. Dia sangat kaya dan kemudian dia punya kebun yang sangat luas dan tahun ini dia panen sangat banyak. Lalu dia diskusi dan melakukan self talk. Dia ngomong dengan dirinya sendiri. Mau bisnis apa lagi ya? Karena sudah begitu besar ini usaha kita. Lalu panen ini mau dikemanakan? Lalu kemudian dirinya sendiri menjawab, oh kalau begitu, akan ku bikin lagi lumbung-lumbung baru. Lebih besar lagi. Dan akan ku simpan di sana hasil panenku. Hasil kekayaanku. Akan ku buka cabang-cabang baru. Akan ku taruh di sana investasiku lebih banyak lagi. Lalu kemudian dia menasehati jiwanya. Tenanglah hai jiwaku, di sana banyak sekali harta. Memakan dan bersenang-senang, lalu hidup bahagia. Tetapi apa yang Tuhan bilang? Tuhan bilang, untuk apa semuanya itu hai orang bodoh? Karena nyawamu juga akan diambil daripadamu. Jadi Lukas pasal 12 itu memberi kepada kita sebuah gambaran. Karena kadangkala itu salah memprioritaskan sesuatu. Seperti petani yang bodoh ini. Ini tidak berarti you tidak boleh sukses. You tidak boleh berhasil. You harus miskin terus. Bukan itu. Saudara boleh berhasil. Saudara boleh sukses. Di dalam nanti studi saudara. Di dalam bisnis saudara. Di dalam saudara, tetapi itu semua bukan akhir dari kita. Itu bukan tujuan. Itu bukan akhir dari maksud Tuhan menempatkan kita di bumi ini. Karena maksud Tuhan menempatkan di dunia ini adalah untuk memuliakan Allah. Semua itu hanya di sepanjang perjalanan saudara hidup tertarik dengan Allah. Nah, kenapa saya mengatakan ini? Sebab banyak di antara kita yang tidak begitu tertarik dengan hal-hal spiritual. Karena saudara, hal-hal spiritual itu menghalangi saudara berhasil. Saudara nggak tertarik dengan persekutuan-persekutuan ibadah seperti ini. Karena saudara berpikir bahwa ini nanti membuat saya tidak bisa punya apapun. Apa ya bisa makan?
Kalau kebaktian tok, apa ya bisa karirnya bagus? Nah itu di sana saudara, saudara salah betul. Karena sebetulnya tujuan hidup kita itu yang benar adalah untuk memuliakan Allah. Saya akan kutip ayat-ayat ya. Misalkan di ayat yang Yesaya pasal 43 itu bunyinya begini. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Nah saya garis bawahi kata untuk kemuliaanku. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaan-Nya. Nah itu yang pertama. Saya Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai lamanya. Belajar saudara, suksesnya studi saudara, nanti suksesnya karir saudara, itu dari Dia dan bagi Dia. Maka semua itu boleh, tapi kita tidak boleh salah memprioritaskan. Karena prioritas hidup kita adalah memuliakan Allah. Misalnya 1 Korintus pasal 11. Nah di sana Paulus itu bilang begini. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Nah ayat-ayat itu kemudian cocok dengan apa yang ditulis di dalam Westminster. Poin pertama di katekismus itu berisi pertanyaan. What is the chief end of man? Apa sih tujuan akhir dari manusia itu? Man chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Jadi tujuan akhir dari hidup kita itu bukan mengumpulkan, bukan mencapai, bukan mendapatkan sebanyak-banyaknya. Sekali lagi, bukan nggak boleh, ini boleh. Tapi jangan salah prioritas kayak petani tadi. Upah di perjalanan, ini bukan tujuan. Karena man chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Selamanya menikmati Dia, memuliakan Dia. Jadi hidup itu ternyata untuk memuliakan Allah. Nah ini standarnya Allah. Dan untuk menikmati Allah selama-lamanya. Kebahagiaan itu bukan tujuan. Kebahagiaan hanya buah. Buah dari apa? Buah ketaatanmu hidup memuliakan Allah di sepanjang perjalanan hidupmu. Entah kamu nanti jadi PNS, entah kamu nanti jadi businessman, businesswoman, entah kau nanti menjadi wanita karir atau bankir dan lain sebagainya. Jadi apapun kau, jadi apapun saudara, maka saudara harus memuliakan Allah di situ. Dan buahnya adalah kebahagiaan. Bukan tujuan itu. Kita harus agree with God. Tema itu tentang itu. Kita harus with God kalau mau menikmati kebahagiaan yang sejati. Bahkan kita itu bukan harus agree with God, move with God. Kita juga harus berakhir di dalam Allah. Karena di sanalah tempat kita beristirahat. Surga. Maka kita itu menuliskan tema kita itu amin. Dan yang terakhir jangan ragukan Allah katanya. Amin, agree with God, move with God, and in God. Dan jangan ragukan Allah. Jadi pertanyaannya yang terakhir adalah bagaimana caranya? Karena sekarang ini banyak yang tidak paham. Bagaimana saya bisa agree with God? Saya bisa move with God dalam hidup ini. Sehingga saya itu mengalir dalam jalurnya Allah. Hidup saya itu. Nah itu sebabnya saudara butuh pengampunan dosa dulu yang pertama. Nah saya akan ceritakan tentang
Ini adalah Adam dan Hawa, atau ini adalah manusia. Nah, pada mulanya Allah menciptakan manusia itu menurut Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka manusia disebut sebagai image of God, gambarnya Allah. Sebagai image of God, Allah punya rencana adalah menjadikan manusia itu temannya dan nantinya akan mewarisi Allah itu sediakan bagi manusia. Maka Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk menjadi ahli waris Allah kelak di kekekalan. Tapi saudara tahu bahwa planning ini semuanya gagal. Di Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa jatuh dosa. Maka dosa itu membuat Adam itu memberontak. Ia tidak lagi agree with God laws. Dia tidak lagi sepakat dengan hukum Allah. Dan ia sekarang tidak lagi move with God karena dia sekarang against God. Dia sekarang menentang Allah dan jalan-jalannya berdiri di hadapan Allah sebagai musuh Allah. Orang berdosa seperti itu. Dan mereka sekarang diusir dari Taman Eden. Mereka tidak berakhir kepada Allah, tetapi berakhir kepada penghukuman. Dan mereka sekarang menjadi cemas, menjadi takut, menjadi gelisah ketika Tuhan bertanya, di mana kalian? Mereka kemudian menjawab, kami sembunyi di sini. Kenapa kamu sembunyi? Apa kamu makan buah yang kularang itu? Enggak, perempuan yang kau suruh di tempatku itu yang menyuruhku. Mereka sekarang ragu, takut, cemas, dan lain sebagainya. Itu sebabnya kita butuh pengampunan dosa. Supaya apa? Kembali lagi kepada anugerah Allah untuk kita bisa menjadi ahli waris Allah. Nah, saya mau jelaskan apa yang terjadi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan apa yang terjadi dengan saudara dan saya kalau saudara tanpa Allah. Maka perhatikan tadi Kejadian pasal 3 ayat 67, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dan inilah keadaan Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa. Menurut Roma pasal 7 ayat 16 sampai ayat 20. Di sana Paulus menyebut bahwa dalam keberadaanmu sebagai dalam dosa, kamu itu adalah budak dosa. Makanya di Roma 7 bilang, padahal inginnya aku berbuat baik, bukan yang baik yang kulakukan. Inginnya aku menuruti hukum-hukum Allah, tetapi bukan hukum Allah yang kukerjakan. Karena di dalam tubuhku berjuang dua keinginan. Yang satu hukum Allah, yang satu hukum daging. Dan aku cenderung jatuh di dalam dosa. Dosa yang adalah ketaatan kepada hukum daging. Saya tidak bisa ngapa-ngapain. Saya di dalam tubuh ini diperbudak oleh dosa. Nah, saudara, jikalau kamu itu tanpa Allah, maka kamu budak dosa. Ada yang sudah jatuh dalam dosa bertahun-tahun dalam penyimpangan seksual, misalnya saudara itu masturbasi. Dan saudara tidak bisa beres. Mengaku besok jatuh lagi, mengaku besok jatuh lagi. Karena kamu diperbudak. Ada yang jatuh di dalam dosa seksual, immorality, misalnya dengan video porno. Dan kamu tidak bisa keluar dari itu. Kamu kecanduan. Tidak bisa tidur kalau nggak nonton. Dan lain sebagainya. Tapi saya mau mengatakan sebuah kesimpulan bahwa tanpa Tuhan, kita akan diperbudak oleh dosa. Itu keadaan kita. You boleh saja tidak setuju. Tapi kalau kamu jujur dengan pure reason, dengan akal budimu yang murni, kamu akan ngaku, saya itu budak dosa. Coba yang kedua apa? Yang kedua, itu manusia itu ternyata buta rohani. Maka di dalam 2 Korintus 3 ayat 15 sampai 16 itu Paulus menjelaskan tentang keadaan orang Israel. Orang Israel itu berkali-kali mereka itu menikmati privilege dari Tuhan. Mereka itu dibungkus oleh Tuhan dengan tiang awan, tiang api. Kalau jalan siang kakinya tidak terluka sekalipun di padang gurun. Kepalanya tidak kepanasan karena ditudungi oleh Tuhan dengan tiang awan. Kalau malam mereka tidak kegelapan sekalipun mereka tidak punya senter dan listrik waktu itu.
Karena ada tiang api yang mengikuti orang Israel. Kalau mereka lapar, mereka berdoa minta daging, Tuhan kirim. Mereka berdoa minta laut Teberau dibelah, Tuhan kasih. Semua sudah dikasih, privilege itu. Tetapi mata mereka itu terselubung dengan dosa. Dosa menutupi mata mereka sehingga mereka tidak bisa lihat kebenaran itu. Nah, inilah keadaan kita. Peristiwa-peristiwa hidup Tuhan tunjukkan dalam hidupmu. Papamu yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Mamamu yang sakit, Tuhan bikin mujizat sehat lagi. Ekonomimu yang bangkrut karena masalah pandemi ini, Tuhan juga tetap cukupi, you bisa kuliah. Tapi karena you itu tidak kenal Tuhan, maka kamu itu tetap mengalami kebutaan spiritual. Anda tetap tidak kenal Tuhan dan tidak tertarik sama Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi. Mungkin you bisa menggunakan waktu 4 jam, 5 jam Mobile Legend. Tapi baca Alkitab berapa lama saudara tahan? Mungkin setengah jam saudara nggak sanggup lagi. Tapi kalau saudara main game, saudara bisa tahan 2 hari. Dan tidak perlu mandi. Kenapa demikian? Karena mata kita itu buta rohani. Ini bukan mata jasmani ya, mata spiritual saudara. Nggak suka dengan hal-hal yang rohani. Nggak tertarik gitu loh. Dipaksa-paksa pun nggak tertarik. Dan saya sebut yang ketiga. Karena banyak tapi 3 saja. Efesus 1 ayat 1. Ini keadaan kita. Dahulu kata Paulus, sebelum mengenal Tuhan kita itu mati secara rohani. Nah kita budak dosa, buta rohani, dan mati secara rohani. Roh kita itu tidak hidup lagi. Maka kalau roh kita mati ya kita mengalami pembusukan. Karena sudah mati kan busuk. Maka perilaku kita itu terus-menerus mengalami pembusukan. Kita bencilah sama orang, punya kemarahan yang tidak terselesaikan lah, sikap pemberontakan yang tidak ada habisnya lah, kecemasan yang tidak ada habisnya lah. Ini keadaan manusia yang mati rohani. Dia masih hidup tubuhnya, tapi rohnya mati. Sehingga kehidupannya terus-menerus mengalami pembusukan. Karena apa? Mati rohani. Akibatnya apa? Segala macam perzinahan, kedengkian, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Kamu itu mabuk-mabuk, berjudi, kecanduan ini dan itu terjadi dalam hidup manusia. Kenapa? Manusia tanpa Allah, budak dosa, mati rohani, buta rohani. Dan upahnya apa? Upahnya adalah keterpisahan dengan Allah selama-lamanya. Roma pasal 6 ayat 23. Terus kemudian, itu kan kabar buruk Bang. Masa nggak ada kabar baiknya? Ada kabar baiknya. Karena dalam Kejadian 3 ayat 6 sampai 7 tadi manusia mati dalam dosa. Kemudian di pasal 3 ayat 21 Tuhan itu ngomong begini. Kalian itu salah. Kalau kalian menutupi diri kalian dengan dedaunan. Yang betul itu ini. Tunggu dulu, saya sembelih dulu binatang. Lalu dipotong binatang, diambil kainnya, kulitnya, lalu kulitnya itu dipakai untuk menutupi Adam dan Hawa. Saudara tahu apa yang terjadi di situ? Itu simbol bahwa dosa tidak bisa ditutupi oleh apapun kecuali oleh darah. Harus ada yang dikorbankan. Dan waktu itu Kejadian 3:21, Tuhan terpaksa harus mencurahkan darah binatang. Itulah untuk yang pertama kalinya di dalam sejarah Alkitab. Dosa harus ditutup dengan darah. Lalu kalau saudara lanjut lagi, misalnya dalam Keluaran pasal 12 ayat 3 sampai 5, di mana pada waktu itu 10 tulah sudah dicurahkan dan ini tulah yang ke-10. Orang-orang Palestina tetap tidak mau melepaskan Israel keluar dari Palestina. Mesir. Tapi kemudian tulah ke-10 itu kasih tahu kepada orang Israel. Gini, nanti malam semua anak sulung baik manusia maupun binatang itu akan mati. Malaikat maut akan berjalan keliling Mesir dan membunuh semua anak sulung. Kecuali bagi mereka yang di atas pintunya itu ada darah. Dan di tiang pintunya ada darah. Karena itu sembelih
kambing, domba, sapi, lan oleskan darah di atas pintu dan di tiang pintu. Malaikat maut nanti akan lewat dan mereka tidak akan membunuh anak sulung kalian atau anak sulung piaraan kalian. Itu disebut Paskah, itu disebut Passover. Tuhan melewatkan mereka. Nah, ini berikutnya karya Allah di dalam perjanjian lama. Maka ada Kejadian, ada Keluaran, tetapi sistem pengorbanan juga terus dibuat oleh Tuhan, itu disempurnakan. Misalnya Imamat 1 ayat pasal 1 sampai ayat 5, pasal 1 ayat 1 sampai 5 Imamat. Nah, di sana diatur siapa yang mau mengaku dosa, maka dia harus bawa binatang untuk disembelih, lalu tangannya sebelum disembelih ditumpangkan di atas kepala binatang itu supaya apa? Supaya jadi transfer owner, bahwa dosaku sekarang ku transfer ke binatang itu dan binatang itu mewakili saya, dia disembelih. Tapi perhatikan, semua yang ada di dalam PL tersebut itu sistem kuno yang kemudian oleh Tuhan diganti dengan sistem yang baru, yang perfect, yang sempurna. Sekarang Yesus dikorbankan sekali, sempurna, dan tidak butuh korban berikutnya. Orang-orang berdosa tidak perlu lagi bawa binatang. Orang-orang berdosa tidak perlu lagi menyembelih korban. Orang-orang berdosa sekarang hanya tinggal menerima anugerah pengorbanan Yesus Kristus itu melalui iman kepada Allah. Maka itu sebabnya kematian dan kebangkitan Yesus itu kemudian dimaknai oleh para penulis Injil. Misalnya Yohanes 1 ayat 29. Yesus disebut anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Misalkan dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Yesus itu disebut sebagai anak domba Allah yang tak bercacat dan tak bercela. Misalkan lagi dalam Matius 26 ayat 28. Di sana dikatakan bahwa Yesus di atas kayu salib itu ngomong, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Jadi kalau begitu, ada kabar baik. Tanpa Allah, kamu akan terpisah dengan Allah selama-lamanya. Dan tidak akan ketemu dengan akhir dari perjalanan yang Tuhan mau. Tetapi sekarang ada jalan keluar. Jalan keluarnya adalah inilah darahku. Darah yang dicurahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Maka di atas kayu salib Yesus berkata dalam Yohanes 19 ayat 30. Tetelestai, sudah selesai. Apa artinya? Hutang kita sudah tunai dibayar oleh Tuhan di kayu salib. Bagi yang mau bertobat, bagi yang mau berpaling kepada Allah, Allah berkata, tetelestai, hutangmu lunas, you tidak lagi diperhitungkan sebagai orang berdosa. Sudah selesai adalah pernyataan Allah bahwa karya pengampunan itu tuntas di kayu salib. Nah, lalu kemudian bagaimana caranya supaya saya itu mengalami pengampunan dosa? Nah, saya kutip Roma 10 ayat 9-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bagaimana caranya supaya saya menerima anugerah Tuhan? Saya betul seperti orang berdosa tadi keberadaanku. Saya buta rohani. Saya tidak ngerti mana yang benar dan yang salah. Saya tidak tertarik dengan hal-hal spiritual. Saya tidak suka dengan hal-hal yang dikaitkan dengan Tuhan. Saya tidak tertarik baca Alkitab. Saya tidak tertarik dengan kehidupan rohani. Saya lebih tertarik dengan standar-standar saya, mengejar cita-cita, mengumpulkan semua yang saya mampu untuk nantinya saya berhasil, berkarir dengan baik, dan masa bodoh Tuhan. Bagaimana sekarang? Apa yang mesti kita lakukan? Dua hal yang mesti saudara lakukan siang hari ini untuk menerima anugerah Allah itu. Yang pertama, kata Roma tadi adalah mengaku dengan mulut. Apa itu mengaku dengan mulut? Agree with God bahwa dosa adalah dosa dan mesti dihukum. Saya yakin seperti yang dikatakan firman Tuhan, semua orang telah berdosa dan tidak ada yang luput dari itu.
Maka saudara mesti agree with God. Setuju dengan Allah bahwa saya orang berdosa. Setuju dengan Allah bahwa hanya Yesus jalan keluar saya dari dosa. Kalau you tidak agree dengan ini, maka you tidak akan bisa menerima anugerah pengampunan itu. You mesti agree with God and move in His path, dan bergerak dengan Allah di jalurnya Allah. Kalau you bergerak di jalurmu sendiri, kamu akan tersesat. Maka ini bisa dilakukan dengan apa? Doa. Nanti kita akan doa. Yang kedua, mengaku dengan mulut. Yang kedua adalah percaya dalam hati. Percaya itu apa? Apakah kalau kamu itu tahu serangkaian doktrin-doktrin kekristenan berarti kamu percaya? Bukan itu. Apa kalau kamu punya pengetahuan yang lengkap tentang sistematika teologi berarti kamu itu orang percaya? Bukan itu. Percaya itu dua saja. Yang pertama isinya adalah conversion, berpaling. Apakah kamu setelah nanti menerima Yesus, kamu meninggalkan cara hidupmu yang lama, berpaling kepada Tuhan, meninggalkan jalan hidupmu yang dulu, berbalik kepada Allah, meninggalkan pola pikirmu yang lama, lalu berbalik kepada pola pikirnya Allah. Maka percaya itu berarti conversion. Yang kedua, percaya itu berarti repentance. Apa itu repentance? Bertobat. Kamu mulai benci, mulai jijik, tidak suka lagi dengan hidupmu yang lama itu. Kamu mulai tidak mau lagi main-main dengan dosa. Kamu mulai merasa kotor dan mulai hidup baru di dalam Tuhan. Ini repentance. Jadi, apa yang mesti saudara lakukan siang hari ini? Supaya saudara itu amin, agree with God, move with God, end with God, atau end in God, dan never doubt God. Jangan ragukan anugerahnya itu. Yang pertama, saudara harus mengaku bahwa saudara orang berdosa. Yang kedua, saudara harus menghidupi sebuah kehidupan yang baru. Dan ini semua disebut sebagai proses kelahiran kembali. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, di akhir ini saya akan menantang saudara untuk saudara itu mengambil waktu. Mengambil waktu berdoa, dan saya akan mengajak saudara nanti. Bagi saudara yang belum pernah berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya akan memberi kesempatan kepada saudara untuk bilang bahwa saya orang berdosa Tuhan. Dan saya mau agree with you. Saya mau setuju bahwa dosa mesti dihukum. Saya juga mau setuju bahwa Yesus adalah jalan keluar. Saya juga mau bergerak hidup baru di dalam jalurnya Allah. Dan saya mau berjalan mengakhiri perjalanan bersama dengan Allah. Di sepanjang itu peliharalah hidup saya. Saya beri waktu untuk saudara menenangkan pikiran sambil kita mendengar pujian yang akan mengiringi kita. Pujiannya pelan-pelan saja. Nanti saya akan tuntun teman-teman untuk berdoa bagi siapa saja yang belum pernah berdoa menerima Yesus. Silahkan pujiannya, tolong iringi kami. Mari semua teman-teman yang ada di dalam pertemuan virtual kita ini, siapkan hati kita. Teduhkan hatimu. Pejamkan matamu dan berdoalah kepada Tuhan. Ambillah waktu untuk saudara menyendiri dengan Allah dan bercakap-cakap dengan Allah. Ikuti saya berdoa bagi saudara yang belum pernah berdoa menerima Yesus. Tuhan Yesus, saya membuka hatiku. Saya menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku.
sebab aku menyadari bahwa aku orang berdosa dan hanya Engkau yang bisa melepaskanku dari dosa. Tuntunlah aku, Tuhan, untuk memulai perjalanan baru dalam hidupku yang seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita ambil waktu untuk berdoa sekali lagi. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa kami seringkali salah di dalam memprioritaskan kehidupan kami. Kami seringkali menyimpang dari jalan Tuhan. Kami kembali untuk kami hidup di dalam kebenaran Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami dan menantang kami kembali untuk menjadikan-Mu sebagai yang utama di dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk semua teman-teman yang mengambil keputusan menerima Yesus maupun kami yang sudah lebih dulu. Kiranya komitmen itu Tuhan teguhkan terus di dalam hati kami. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang dewasa. Kami bersyukur Tuhan, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Amin. Saya kasih ke MC, silakan. Oke, Kevin. Baik, terima kasih Bang Untung Suseno untuk khotbah kita pada hari ini. Ya, jadi inti khotbah kita pada hari ini, kebahagiaan adalah buah dari ketaatan mengejar Allah, dan pada Lukas 12 mengajarkan kita untuk mampu memprioritaskan sesuatu dengan sadar bahwa kita berada di dunia ini untuk memuliakan Allah. Kesuksesan kita hanyalah berasal dari Allah, dan kita harus mengerjakan sesuatu hanya untuk kemuliaan Allah. Tujuan akhir kita di dunia adalah menikmati dan memuliakan Allah selama-lamanya. Untuk mencapai itu, kita butuh pengampunan dosa agar kembali mendapatkan anugerah dari Allah, karena tanpa itu kita hanyalah menjadi budak dosa. Seringkali kita menjadi manusia yang buta rohani, kita tidak mampu melihat berkat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga pada akhirnya kita bisa jatuh menjadi manusia yang mati rohani. Tetapi, oleh karena karya pengampunan Allah, manusia telah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib, agar saya, kamu, dan kita semua bersih dari dosa dengan cara mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati kita masing-masing. Sebagai komitmen kita untuk selalu menyembah serta mengikuti perintah Tuhan dan teladan Tuhan sampai akhir hidup kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu komitmen kita sampai akhir hidupku.
siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Selanjutnya, mari kita dengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Stambuk 2020 yang dibawakan oleh Ruth Maria, Chris Arken, Axela Lumantobing, dan Angelica Glory. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku berkauku. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Ku beri kesempatan yang baru dan ku ingin
Jalan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih kepada adik-adik Stambuk 2020 yang telah memberikan lagu pujiannya. Semoga lagu pujian ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang, marilah kita mengumpulkan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan bisa melalui cara yang telah ditampilkan di slide. Dan setelah itu, jangan lupa untuk mengisi angket kebaktian. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu,
selanjutnya kita akan memasuki sesi games. Nah, jadi pada games kali ini, semua peserta itu akan diberikan 10 pertanyaan yang terkait dengan khotbah kita hari ini. Jadi untuk cara bermainnya itu sangat mudah ya. Jadi teman-teman semua bisa mengambil gadgetnya masing-masing, kemudian membuka link Kahoot yang akan diberikan melalui kolom chat atau yang ditampilkan pada slide. Itu membukanya melalui Google dan kemudian memasukkan game pin-nya di link Kahoot-nya masing-masing. Jadi game pin-nya itu adalah 1443270. Saya ulangi, untuk cara bermain Kahoot-nya, teman-teman bisa mengambil gadgetnya masing-masing, kemudian membuka link Kahoot melalui Google atau Google Chrome atau yang lain dengan cara mengklik link yang sudah dikirimkan melalui chatroom atau memasukkan nomor PIN yaitu 1443270. Sudah ada 11 orang, ayo semua berpartisipasi ya. Wah, sudah banyak yang bergabung ya, juga namanya unik-unik nih. Ada apa nih pacar? Oh, Sehun, Mita. Aduh. Ayo yang lain, silakan bergabung untuk bermain games kita pada hari ini. Baik, sepertinya sudah ada 49 orang. Kalau gitu kita langsung mulai aja ya gamesnya. Tiga, dua, satu. Untuk pertanyaan pertama, sebab upah dosa adalah maut. Ini terdapat di ayat. Ayo, diingat-ingat lagi nih. Di mana? 3, 2, 1. Ya benar, jadi di ayat Roma 6 ayat 23 ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah arti berbahagia? Ayo, apakah arti berbahagia? Apakah arti berbahagia hasil dari ketaatan, atau perasaan senang, atau hal yang diperoleh dengan cuma-cuma? Ya, jawabannya adalah hasil dari ketaatan. Untuk urutan yang pertama, pacar Taehyung yang nomor 1 ya, yang kedua Ungu, dan yang ketiga Ratri. Oke, pertanyaan yang ketiga. Siap-siap semuanya. Bagaimana cara kita mengalami pengampunan Allah? Ayo, memberi persembahan kepada gereja,
setiap minggu, atau berdoa kepada Tuhan, atau berbuat baik kepada semua orang, dan percaya kepada Tuhan? Nah, jadi jawabannya adalah percaya dengan sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Siapa nih urutannya nomor 1? Wah, tetap ya. Oke, pertanyaan yang keempat. Apakah karya pengampunan Allah merupakan kematiannya di atas kayu salib? Benar atau salah? Apakah karya pengampunan Allah merupakan kematiannya di atas kayu salib? Ya, jawabannya pasti benar dong. Ini 1. Oke, urutan yang pertama tetap, yang kedua ungu, yang ketiga Hanyeo. Susah ya namanya. Pertanyaan yang kelima, mengapa hanya Yesus yang bisa menebus manusia dari dosa? Ayo, dijawab ya, kenapa hanya Yesus yang bisa menebus manusia dari dosa? Ya, jadi jawabannya semuanya benar. Oke. Urutan yang pertama masih tetap pinter ya, ini yang urutan pertama nih. Berarti dia memperhatikan khotbah dengan sangat-sangat baik nih. Pertanyaan yang keenam, mengapa Allah menyelamatkan manusia dalam diri Tuhan Yesus? Jawabannya karena Allah mengasihi semua umat manusia. Oh, masih ada yang salah ya ini ya. Urutan yang pertama tetap, yang kedua, yang ketiga berubah ya, jadi Zino. Ayo yang lain. Masih ada beberapa pertanyaan lain. Mungkin bisa jadi juara 1. Apakah makna kata sudah selesai pada Yohanes 19 ayat 30? Ayo yang tadi mendengarkan khotbah dengan sangat baik ini pasti tahu jawabannya. Ya, jadi itu adalah pernyataan dari Allah atas selesainya karya pengampunan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa bahan kelompok pipa yang pertama? Waduh, ini pertanyaannya agak susah ya. Soalnya udah lama ini. Ayo, Allah, manusia, dan dosa. Banyak yang benar, berarti ingatannya masih bagus nih. Oke, pertanyaan yang ke-9. Urutan pertama tetap, apakah kepanjangan dari kompel? Ini jangan sampai salah ya. Gampang banget. Panjangan kompel adalah ya, yaitu adalah komponen pelayanan. Wah, akhirnya pacar Taehyung digantikan dengan Han Yeol ya. Waduh, mantep nih. Pertanyaan yang terakhir, komisi apa yang menyelenggarakan kebaktian di FK USU? Ayo, jangan ada yang salah. Ya benar, Komisi Kebaktian dan Peralatan. Baik, untuk juara yang pertama. Yang ketiga, itu ada namanya B, ini siapa? Nggak tahu ya. Yang kedua, pacar Taehyung. Yang pertama adalah Han Yeol. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, selamat kepada Han Yeol ini atas kemenangannya, dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti games ini dengan sangat baik. Baik, kepada Bang Untung Suseno, kami persilakan untuk menutup doa kita dalam doa. Ya, mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita ambil waktu untuk kita berdoa. Sekali lagi kita doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur sebab dalam keterbatasan Engkau memberi kepada kami hikmat, sehingga kami dengan kreatif bisa menciptakan sebuah ibadah virtual di mana kami semua sekalipun terpisah oleh
jarak, tetapi kami bisa berkontribusi dan berpartisipasi secara bersama-sama. Kami sungguh bersyukur untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Bahkan kami menerima begitu banyak sukacita baru melalui pertemuan ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan itu terus berlimpah atas kami. Berkati adik-adik yang terus bergumul dengan studinya, dan biarlah mereka bisa menyelesaikan studinya tepat waktu, dan kiranya kebaikan Tuhan atas hidup mereka. Orang tua mereka juga yang berjuang untuk penyelesaian studi mereka, Tuhan berkati pekerjaan tangan mereka dan Tuhan buat berhasil. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, dan di dalam nama putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera itu menyertai kita mulai saat ini sampai di kekekalan zaman. Amin. Selamat siang, salam. Shalom Bang Untung Suseno, Ya. terima kasih kepada Bang Untung Suseno yang telah Sama-sama. menjadi pembicara kita hari ini. Semoga firman Tuhan yang telah diberikan bisa menjadi pembaruan rohani bagi semua jemaat yang telah hadir, dan semoga pelayanan yang akan Abang lakukan ke depannya bisa berjalan dengan lancar dan selalu diberikan kesehatan serta berkat yang daripada Tuhan. Baik, kepada semua jemaat jangan keluar dulu ya, kita ada sesi dokumentasi. Ya, jadi diharapkan semua jemaat membuka kameranya, dan kepada komisi dokumentasi silakan mengambil gambarnya. Ayo semua jemaat diharapkan untuk on cam ya. Baik, terima kasih Bang Kevin, kakak-kakak, abang-abang, dan teman-teman semua. Mari kita open kameranya supaya saya dapat melakukan dokumentasi. Baik, mulai dari slide pertama ya. Tahan senyumnya, 1, 2, 3. Oke, di slide kedua. 1, 2, 3. Oke, di slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kakak-kakak, abang-abang, dan teman-teman semua sudah mengikuti acara kebaktian kita. Boleh diisi untuk absensi dan angketnya ya, Kak, Bang, dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Bang Untung Suseno. Ya, sampai ketemu, God bless. Baik, demikianlah rangkaian acara kebaktian unit pelayanan FKUSU hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan waktu yang diberikan. Sampai jumpa di kebaktian semester depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Shalom semuanya, terima kasih.